Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mencek kehadiran anak-anak semuanya, apakah semua hadir. Jika hadir, baik, alhamdulillah, berarti semuanya kita sehat walafiat. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang ibadah puasa. Ada yang tahu nggak apa itu ibadah puasa? Ibadah puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Puasa itu terbagi atas 4, yaitu puasa wajib, puasa haram, sunnah, dan makruh. Puasa Ramadan termasuk pada puasa yang wajib. Itu terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Syarat-syarat wajib puasa itu pertama adalah orang yang berakal. Orang yang tidak gila tidak wajib. Orang yang berakal, orang yang gila itu tidak wajib berpuasa karena orang gila tidak mempunyai akal. Yang dimaksud dengan berakal di sini ialah yang mampu membedakan baik dan buruk. Orang yang mampu membedakan baik dan buruk itu yang dimaksud dengan orang yang berakal. Balik. Jadi setiap orang yang sudah balik diwajibkan untuk berpuasa. Kalau anak-anak tidak diwajibkan, tapi harus diajarkan. Sebab kalau dari kecil dia sudah diajarkan untuk berpuasa, maka sampai dewasa dia akan mudah untuk berpuasa. Kuat berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat berpuasa, misalnya orang yang sudah tua atau sakit, tidak wajib puasa. Maka daripada itu, kalau untuk di bulan Ramadan digunakanlah fidyah. Syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam mumayyiz, suci dari darah haid atau kotoran dan nipas, darah sehabis melahirkan. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Jadi kalau untuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan saja boleh puasanya. Kalau di bulan-bulan lain tidak ada puasa Ramadan, tidak ada puasa wajib. Yang selanjutnya ialah rukun puasa. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Jadi sebaiknya selesai sholat tarawih kita langsung niat puasa, supaya kalau misalnya selesai sahur kita lupa, sedangkan malamnya kita sudah niat puasa, ya itu dikira sudah niat puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja. Kalau pada bulan puasa kita makan dan minum, maka akan membatalkan puasa.
Sedangkan definisi puasa tadi adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan dan minum. Seandainya kita makan, berarti kan sudah bertolak belakang dengan makna dari puasa tadi. Muntah yang disengaja, misalnya memasukkan sesuatu ke rongga mulut hingga muntah, itu puasanya batal. Tapi kalau dia muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya masih sah dan boleh dilanjutkan. Bersetubuh, keluarnya darah haid, kotoran atau nipas, darah sehabis melahirkan. Kalau untuk darah haid ini, selagi waktu dia puasa keluar darah haidnya, maka diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Tapi untuk keesokan harinya, puasanya tidak dibolehkan. Yang kelima, gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasanya. Nomor 6, yang keenam, keluarnya mani dengan sengaja. Boleh berbuka puasa. Orang-orang yang diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakit apabila tidak kuasa berpuasa. Jadi kalau orang sakit, udah nggak tahan lagi dia ini untuk melanjutkan puasa, diperbolehkan untuk berpuasa dan menggantinya pada hari-hari yang akan datang. Orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua saja. Jadi kalau udah dia tua, fisiknya lemah, itu diperbolehkan untuk berbuka. Kalau dia tua tapi masih sanggup, ya nggak, sebaiknya untuk berpuasa dan dianjurkan. Orang hamil dan orang yang menyusui anak itu diperbolehkan untuk berbuka dan diganti pada hari selanjutnya atau membayar fidyah. Sunnah pada puasa, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah masuk waktu azan maghrib, dianjurkan untuk segera berbuka puasa, jangan dilama-lamakan. Berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma dan dengan air. Jangan manis-manis yang lain. Mentang-mentang banyak yang manis-manis, semua yang manis-manis dibawa untuk berbuka. Berdoa sewaktu berbuka puasa agar rezeki kita yang telah kita dapat untuk berbuka puasa itu menjadi berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. Yang kelima, mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Jadi memperlambat makan sahur itu termasuk sunnah puasa. Jangan pula kita mau puasa kita makan jam 1 malam, sama aja tiba siangnya kita tidak kuat untuk berpuasa karena terlalu lama tidak makan. Jadi sebaiknya memperlambat makan sahur itu adalah sunnah puasa. Sekitar 15 menit lagi mau masuk azan subuh, situ kita makan. Jangan pula diperlambat-lambatkan lagi. Udah terlambat diperlambat-lambatkan lagi. Selanjutnya, memberi makan untuk yang berbuka. Memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, itu termasuk sunnah puasa. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Puasa-puasa yang ada, puasa-puasa sunnah yang ada,
yaitu puasa 6 hari dalam bulan Syawal, yaitu setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, dimulai dari 2 Syawal sampai bulan Syawal yang terakhir. Puasa hari-hari apa? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi sebelum kita Idul Adha, 1 hari sebelum Idul Adha, di situ kita berpuasa, disunahkan untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa Asyura pada 10 Muharram. Puasa Asyura terletak pada bulan Muharram. Puasa bulan Sa'ban, puasa hari Senin dan Kamis, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan-bulan Qomariyah. Itu puasa-puasa sunnah. Hikmah dari puasa, yang pertama, tanda terima kasih kita kepada Allah karena sudah semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas hikmah pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Yang kedua, didikan kepercayaan. Seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya sendiri karena ingin dan ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah dan tidak akan berani melanggar segala larangannya. Yang ketiga, didikan perasaan. Hikmah dari puasa, didikan perasaan, belas kasihan terhadap fakir miskin. Karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan, hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang lain sepanjang masa merasakan ngilunya perut yang kelaparan karena ketidakadaan. Jadi puasa ini mengajarkan kita untuk berbagi sebenarnya. Berbagi kepada orang-orang yang tidak sanggup untuk membeli sesuatu, seperti tidak bisa membeli makanan karena miskinnya. Yang selanjutnya, guna menjaga kesehatan. Jadi itulah hikmah puasa. Untuk pertemuan kali ini, ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan aja komen di bawah, insya Allah akan dijawab. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan mengasih tugas dan dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tuliskan niat puasa Ramadan dan tuliskan doa berbuka puasa beserta artinya di kertas karton. Minggu depan dikumpul. Jika tidak ada lagi yang bertanya, pertemuan kali ini akan Bapak tutup. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Jadi puasa Ramadan itu wajib, dan selebihnya puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan merasakan ketidakadaan harta. Puasa sunnah juga mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Di pertemuan kali ini akan Bapak tutup. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.